DRS dan juga TJB yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Apakah curse kita masih berlaku untuk PMGC kali ini? Karena nampaknya dari TJB agak-agak kewalahan juga, tetapi kali ini ada backup juga yang akan datang. Dan dalam keadaan yang berbahaya dan dapat terknockdown kali ini. Seluruh pemain dari TJB kali ini harus waspada banget karena Bowser pun yang tadi ingin memberikan tembakan, tetapi dialah yang harus tertumbangkan. 3 bahkan terknockdown dari DRS. Betul, 3 pemain dari DRS tumbang begitu saja, bakal menjadi santapan untuk TJB. Bahkan TJB tidak kehilangan satupun anggota mereka. Dicari seorang limanya, bakal dipulangkan ke arah lobby. Poin bakal bertambah untuk TJB saat ini. Wow, ini bakal nambah 3 elimination pertama. Ini poin yang begitu penting untuk TJB. Menggokil, cuy. Menggokil sekali permainan mereka. Itu tadi rapi banget. Bahkan sekarang Genesis Dogma Kids juga nampaknya kita bisa melihat permainan atau gerakan yang bisa dibilang bikin dejavu ya dari game pertama tadi, di mana Nichil tadi langsung saja mencari atau mewaspadai daerah-daerah compound yang tadi sudah diduduki oleh Nigma Galaxy. Dan kali ini Nichil sudah punya bekal informasi yang cukup banget untuk rekan-rekan yang lainnya dan masih bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi nampaknya peperangan udah mulai pecah di mana-mana nih, Pasta. Daibot dapat 1 tapi ya, lagi-lagi Daibot kali ini membuka tembakan dia menjadi seorang scouter mungkin, karena tadi terlihat di Miramar juga Daibot yang membuka jalan ke bagian depan. Tentunya mereka sudah mendapatkan beberapa bagian di arah sekitar Severny tentunya, sementara dari tim Rico kali ini mereka sudah mulai memarkirkan dan sudah ada 2 tim, 3 termasuk GD yang sudah mulai mendekat ke arah Severny-nya. Tapi di arah lain Zuxi mendapatkan kembali 1 pemain dari Xavier, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby Bigetron. Lagi dan lagi mereka bertemu dengan Xavier. Kali ini Dak bakal ditembak dari arah belakang, namun ternyata dari seorang Zuxi masih belum bisa mendapatkan knockdown berikutnya ke arah Xavier. Ini mereka ya bertemu terus-terusan dalam jalur rotasi, kembali bertemu. Lamborghini juga nampaknya akan menghadang atau bisa mewaspadai daerah-daerah sebelah kanan dari DX tadi ya, yang dimana masih terdapat dari tim Bigetron dan Alien. Namun dari arah Severny yang dimana kalian bisa lihat ini udah mulai terdapat kepadatan. Beberapa tim yang berada dari arah barat juga sudah mulai berdatangan. Pun begitu juga dengan tim-tim yang berada di daerah timur. BCS, tim Secret juga. Ini tim Secret ya, kayak mengsedih cuy. Kenapa? Ini kampung halaman gue, tapi gue kok kayaknya agak sulit ya untuk masuk. Lihat mereka berhenti kan di pinggiran jalan. Mereka lebih memilih untuk mengamankan kompon di bagian pinggir jalan dibandingkan mereka memaksa untuk tabrak menuju ke bagian Severny-nya, karena dari arahnya Secret ke arah dalam dari Severny-nya itu ada beberapa bukit yang harusnya udah dikontrol juga oleh beberapa tim. Jadi bakal sangat berbahaya kalau misalkan Secret YOLO untuk bergerak menepi ke arah Severny-nya. Ini dia live status yang begitu besar, tentunya tidak akan kita lewatkan, di mana Rico sudah kehilangan 1, Xavier kehilangan 2 pemain, bahkan DRS hanya menyisakan last man standing untuk tim mereka. Yap, betul sekali. Dimana Zonanya, kalian bisa zona melihat tiganya. juga zonanya. Lagi-lagi masih banyak persentase perairan di sana ya untuk di zona kita kali ini. Tapi nampaknya Korpai dalam perjalanannya bertemu dengan Jimmy dari tim Nova. King pun juga begitu, tetapi karena mereka udah bertemu tadi, oke, kita bakalan mencari kanan dan kiri. Tetapi nampaknya Face kali ini harus menghadapi banyak tim yang lainnya yang sudah mendapatkan kompon mereka masing-masing di Severny. Betul, dan tadi gue sempat melihat untuk di arah elimination fit-nya, di mana 1 pemain dari tim GD dipulangkan ke arah lobby. Mereka bertemu dengan TJB kali ini, bahkan Bigetron lagi dan lagi mereka bertemu dengan The Xavier. Posisi mereka agak sedikit tersandwich, sebenarnya Yuhai sudah berhasil di takedown kali ini, turun dari vehicle-nya berusaha untuk menyelamatkan 1 pemain mereka. Tapi kali ini bakal ada close combat di bagian Severny-nya. Di lantai 2, trade talk terjadi, 2 pemain dari Face Clan tumbang begitu saja. Mereka sudah cukup dekat dengan tim Rico dan ada CS juga bakal datang. Ada 3-way showdown yang terjadi di bagian dalam dari Severny-nya, datang dari bagian belakang, namun Lazy Boy ternyata berhasil diamankan oleh seorang Victores. Dan di arah lain dari Bigetron, mereka fokus menuju ke arah Dampong dan berhasil mendapatkan beberapa elimination. 3-way, 4-way showdown, Udah karena rame banget. tiba-tiba ada Nigma yang datang, entah dari mana. Iya, ya, Nigma dari arah belakang sana tadi ya, sedikit ke backstep pemain dari Cryptix tadi, yang dimana sekarang Lazy Boy juga dalam keadaan knockdown, hanya meninggalkan 2 punggawa aktif saja untuk tim Cryptix kali ini. Lagi El Chapo ingin menghadapi Face Clan di depan sana, tetapi nampaknya peperangan pun juga pecah di seluruh penjuru mata angin kita, karena dari tadi berpindah-pindah terus ke arah Cryptix, ke arah Reject, ke arah Nigma. GDG di belakang sana juga harus hati-hati. El Chapo kali ini harus ter-takedown juga. Ini kayaknya dari CS mereka nggak berani deh. Harusnya mereka udah nggak fight lagi di bagian luar, karena entah kenapa kayak Nigma punya angle yang
yang begitu free untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim CS-nya sendiri. Dan GD ternyata agak sedikit tersandwich. Mereka cukup dekat dengan tim Nova, di mana Nova sudah touchdown di bagian bibir pantainya, sementara Order juga memantau pergerakan dari seorang Booms, masih dikekeh dengan menggunakan scope 3 M4 yang ada di tangan Order. Ini bakalan ditungguin sih oleh Nova ya. Lock banget angle-nya ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids yang sekarang berada di perairan. Namun kalau misalnya kita lihat kembali dari arah timur circle kita kali ini dari tim BCS yang akan berhadapan dengan tim Bigetron Red Alien. Ini bakalan terjadi 4 versus 4 antara mereka berdua. Sementara itu balik lagi ke arah tim Nova, tim yang emang mendominasi banget ya dari tahun ini. Banyak banget gue lihat prestasi yang ditorehkan oleh tim ini sendiri. Betul, dan kita bakal melihat kembali Bigetron yang sudah kembali lagi menjatuhkan satu pemain dari BCS. Zusi kali ini yang bakal menjadi korban. Luxi mengincar Zusi, tentunya satu elimination kembali pertama berjuara Red Aliens. Ini bisa dibilang ya, ini yang sering dibilang sama Lord Agus gitu. Ini adalah line up di mana Bigetron ingin mencari elimination dengan memasukkan Yuhai, Ryzen, dan juga Tachibana. Terbukti sudah 5 elimination point sudah mereka kantongi Pasta. Di menit 15 ini masih ada 16 tim yang bertanding kali ini. Masih belum ada satupun tim yang pulang ke arah lobby menjadi tim pertama. Jadi kayak kita tinggal tunggu saja ya, karena zona juga sudah mulai mengecil. Cryptex, Marshall pun juga kali ini dalam keadaan yang digempur habis-habisan karena tadi terdapat granat juga yang dilontarkan oleh FaZe Clan dari luar. Betul sekali, namun seperti yang dibilang sama Dona tadi, belum ada dipulangkan karena lobby. Dead Eyes pun sudah mulai bergerak, mereka mengamankan sebuah shake. Dan mereka set up dengan tidak terlalu jauh, 3-1 split yang mereka lakukan saat ini, di mana Turulov sudah mulai memantau pergerakan dari arah bukit sebelah kanan dia, kembali lagi memainkan pintunya, bukan tutup pintu tentunya. Sementara Dead Eyes yang lainnya, dua pemain lain mengamati di bagian sebuah gundukan yang membatasi view dari arah kota Severny dan juga arah ladang yang mereka tempati. Tapi lihat dari Secret, mereka bakal tabrak ke arah pom bensin. Ada satu pemain dari DRS ada di bagian dalam dari pom bensin, aja bakal keluar. Kali ini bakal menghadapi 3 pemain dari tim Secret, tapi dia sempat mendapatkan 2. Wow, sebuah movement yang begitu bagus, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Salah satunya dan brown shoot ke arah sebelah kiri, hampir mendapatkan 2 confirm elimination. Tapi what a nice play, last man dari DRS membuat Secret kocar kacir. Wah, itu what a play banget barusan dari the last man standing dari tim DRS. Well, walaupun dia harus meregang nyawa, tetapi at least bisa mendapatkan satu elimination point untuk tim DRS untuk saat ini. Namun kalau misalnya kita kembali lagi ke POV, bagian-bagian Severny yang masih banget ramenya, minta ampun kali ini. Cryptex masih berhadapan dengan FaZe Clan dan pastinya mereka pun juga dipantau keberadaannya oleh tim Rico yang berada di compound seberang. Sementara itu sudah mulai banyak tim yang menyusul GD, yaitu ada DWG juga ya yang akan mengamankan bagian-bagian perairan. Betul sekali, makin banyak tim yang menuju ke bagian bibir pantai tentunya, karena itu daerah yang mungkin dianggap mereka aman. Ketika mereka dipres, mereka bisa bermain di bagian air, tapi tentunya bakal membatasi pergerakan mereka untuk circle-circle berikutnya. FaZe masih mencari keberadaan pemain dari tim Rico, namun tertembak dari bagian belakang. Kali ini Korpai masuk ke dalam sebuah ruangan. 2 pemain dari FaZe Clan yang tersisa akan menghadapi 2 pemain dari Rico saat ini yang cukup dekat dengan mereka. Angle dari seorang Fidan cukup dekat dan bisa melihat movement yang dibangun oleh FaZe Clan tadi. Dan Vintores tidak sampai terknockdown, tapi low HP dari granat seorang Anas. Iya betul sekali, dimana juga ada smoke yang setupnya bagus banget ya, kanan kiri juga safe untuk tim FaZe Clan kali ini. Tetapi lihat granat selanjutnya yang dilontarkan oleh Anas, memberikan splash damage yang cukup signifikan ke arah tim FaZe Clan kali ini. Korpai pun juga sudah mulai melihat adanya 2 pemain dari Cryptex yang berjalan, tetapi ada dari Dead Eyes juga yang melihat adanya pergerakan dari STE kali ini. Tetapi tadi satu spray down-nya masih belum terlalu connect. Tapi di sisi lainnya tim Secret kali ini bertemu dengan Bigetron. Betul, dan angle yang begitu bebas tadi dari arah iShot untuk mendapatkan kepala dari seorang Ryzen. Dan lihat iShot juga langsung mengontrol angle kanannya, karena ada satu tim yang sudah terpantau juga oleh tim Secret. Mereka menguasai daerah pom bensin, masih masuk untuk circle yang keempat, tapi sebentar lagi circle kelima akan muncul. Ya, betul sekali. Kita akan lihat circle kelima akan menuju ke arah mana. Tapi dia nggak tahu. Duelo reject. Oh my god, ter-take down oleh Marshall kali ini dan langsung di finish menjadi elimination point. Wow, ada ninja ternyata
ternyata di dalam smoke tadi. Sebuah tugas yang begitu bagus. Headshot kembali dirasakan oleh Yuhai, terkenok untuk yang kedua kalinya. Masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi dan masih bisa juga untuk melakukan revive ke arah Yuhai. Tapi lihat, dari STE mereka menghadapi dua tim. Mereka fokus ke arah Bigetron, tapi mereka juga harus fokus ke area sekitar mereka karena ada satu pendatang baru di arah kiri mereka. Wah, ini Cryptex benar-benar nyisirin bagian-bagian bibir pantai kali ini. Dead Eyes juga akan menyisir bagian compound dari Nigma Galaxy. Untuk saat ini, sementara itu Harmony bakalan menjadi frontliner untuk bisa menghadapi Dead Eyes kali ini. Kalian bisa lihat sendiri ada smoke juga yang akan menghadang visionnya. Lord pun juga akan maju diikuti dengan Freak dari arah belakang sana. Perang granat pun akan dimulai dan kalian bisa melihat sendiri Harmony bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Shifu, hanya meninggalkan dua pemain saja, tetapi ternyata Red Boy benar-benar bisa membalikkan keadaan, tetapi granatnya lagi-lagi cukup mematikan ke arah Dead Eyes. Betul, Hamodi benar-benar bisa memainkan tempo dengan begitu bagus. Kali ini Brick ada di bagian paling belakang, close combat dan berhasil mendapatkan satu kembali. Last man dari Dead Eyes berada di bagian dalam sebuah shake dan harusnya informasi ini udah masuk ke arah tim Nigma. Tinggal menyelamatkan seorang Lord aja kalau memang waktunya masih sempat. Ya, betul sekali. Dari Nigma Galaxy, tim Middle East kita kali ini benar-benar menggila. Tetapi mereka pun juga dipantau keberadaannya oleh tim Stalwart STE Action. Memberikan actionnya nggak cuma ke arah ke Nigma Galaxy, tetapi ke arah TJB juga. Lihat setup yang dilakukan oleh STE, pas. Wow, mereka berani banget ya buat nge-split satu dan itu benar-benar area yang open field banget. Tadi ada ledakan di sebuah vehicle yang masih belum bisa mendapatkan Turulov yang ada di bagian dalam dari sebuah shake-nya. Smoke sudah mulai terpop out, ada 2 atau 3 pop out smoke tadi di sekitar dia dan Satar dapetin satu pemain dari Nova Order kali ini dan Yuhai lagi dan lagi tertangkap oleh seorang action. Entah kenapa posisi dari Bigetron dari tadi benar-benar menjadi incaran tidak hanya satu tim tapi dari 2 tim. Betul sekali, dimana emang mereka berada di agak-agak pertengahan kali open ini field ya. banget mereka. Open field banget, ada TSTX juga, TJB juga kita bisa lihat tadi yang lu sempat mention di Elimination Fit. GD bertemu dengan Nova, ini agak-agak dejavu di game pertama tadi ya. Dimana GD bisa mengambil satu persatu pemain dari Nova, tetapi Nova pun gak cuma fokus ke arah GD, tetapi ke arah BCS juga. Dan mereka ingin masuk dalam BTR. Masih belum dibuka tembakannya tapi untuk saat ini. Betul, gue kira tadi bakal langsung di-split tapi ternyata terknockdown-nya oleh TJB dan juga oleh tim Secret. Para pemain sudah mulai terspot dan Nova pun rata. Mereka dipulangkan karena lobby tim Secret punya angle untuk menghabisi Nova yang menyeberang jalan. Ini lagi-lagi pas gue balik lagi, gue bakalan berkata satu kata ini, dejavu. TJB lagi-lagi mendapatkan satu area di tengah-tengah circle. Kali ini mereka akan membagi angle-nya ke arah seluruh mata angin mereka, pun begitu juga dengan STE kali ini yang Sementara top masih melakukan proning dan masih lock angle mereka menuju ke Bigetron, tapi kali ini Eskaton melewati sebuah Turulov. Turulov tidak membuat sebuah pergerakan, stepnya tidak terdengar. Benar-benar disiplin untuk melakukan proning, tapi ada satu pemain lagi yang cukup dekat namun tidak terspot lagi. wow, Turu benar-benar bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini, tapi kita akan melihat karena STE kali ini yang nampaknya akan bertemu dengan tim Rico. Ayo, ini dia, Vidang juga sudah mulai membuka tembakannya, menjadi last man standing untuk tim Rico kali ini. Berharap dia bisa membalikan keadaannya karena pasti ya bermain sendirian ini cukup berat, apalagi dia harus menghadapi tim-tim yang lainnya yang berada di seluruh penjuru mata angin. Tapi top dari arah belakang pun juga ter-knockdown. Wow, udah chaos banget kali ini. Bahkan Turulov dari arah lain mereka juga berhasil. Satu pemain terakhir ini benar-benar unpredictable pergerakan dan mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara iShot masih menjaga angle-nya bertukar dengan Bigetron. Kali ini Bigetron masih utuh dengan 4 pemain mereka di arah lain. Dari seorang action memberikan sebuah tembakan ke arah V dan ada True the Smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Ya, betul sekali. Lihat Masih Turulovnya. ditahan aja Turulov. Ini kayaknya membuat Ryzen harus ter-knockdown kali ini karena posisinya tadi agak terspot terbuka. akhirnya. Yes, betul sekali. Turulov nggak turu lagi kali Udah ini nggak ya. turu, Udah nggak udah ke turu. lobby kayaknya. Udah ke lobby. Kayaknya kelamaan turu jadi ke lobby ya. Kasihkan tidur di rumput sampai akhirnya dia dipulangkan ke lobby dan kita fokus kembali. 24 menit game berjalan, Blue Zone ke-6 sudah mulai membangun pergerakan dan juga dan action. Kembali lagi semakin mendekat pergerakan tim Rico dan Ryzen dipulangkan menuju ke lobby. Bigetron
Masih ada 3 pemain aktif kali ini. Tinggal menunggu update untuk circle yang ke-7 karena Blue Zone semakin menghimpit circle yang ke-6. Ya, dan nampaknya juga para pemain-pemain ini juga sudah mulai masuk sedikit demi sedikit. Yuhai terbuka, nampaknya agak sulit untuk diselamatkan dan that's it. Mereka harus pulang seluruhnya ke arah lobby. Wow, press yang diberikan oleh keempat tim lainnya benar-benar membuat Bigetron kerepotan. Nice try untuk Red Aliens dan juga nice try untuk Gede Kids di